Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Gilang Ras tadi. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah kemarin kita sudah berhasil mengimport dari AutoCAD ke SketchUp dan jadilah seperti ini, tampilan seperti ini. Ini adalah denah yang kita yang kita import dari AutoCAD lalu menuju ke SketchUp. Nah, dari yang sudah di sini karena kan sudah diekspor juga. Nah, sekarang tugas kita untuk membuat dinding. Untuk membuat dindingnya adalah ya kita, kalau di AutoCAD kan ada draw line, di sub draw itu kan ada line. Nah, ini juga ada line. Nanti kita akan menggunakan line, lalu ini select, lalu push atau pull, lalu follow me. Nah, nanti kegunaannya sambil kita praktekkan saja ya. Nah, ini kita langsung gunakan line. Nah, bidang ini baru bisa kita pull atau up ini kalau bidangnya sudah berbentuk, dalam artian sudah menjadi sudah menjadi berubah warnanya, jadi bisa ada alasnya gitu loh ya, kayak gitu kurang lebih pengertiannya. Jadi ini kita sembarang aja. Kalau misalkan ini benar-benar garis sudah fix dan garis cuma satu line doang, ini tinggal kita tarik satu garis. Nah, itu akan keblok semuanya. Berlaku juga dengan yang lain. Kita garis sampai sini. Bisa nggak? Oh, bisa. Nah, lalu kita garis dari sini sampai sini. Lalu dari sini ke sini. Lalu lanjut lagi dari sini ke sini. Lanjut lagi sini. Lalu lanjut lagi sini ke sini. Dari sini ke, dan begitu seterusnya. Kita akan coba dulu draw semuanya dulu biar bisa kita tarik. Sudah nggak usah nih, kita hapus saja. Ini karena di sini ada garis yang double seperti ini, jadi ya kita harus bersihkan dulu. Jadi kita di sini kita bikin baru. Sebenarnya tadinya sih kita hapus pun nggak masalah ini, karena kan sebenarnya buat ini loh, di sini ada, di sini loh lokasinya jendela, itu aja sih kalau untuk di denah ya. Lalu di sini, nah, lalu di sini ke sini kita hapusnya nanti aja deh biar tidak rancu ya. Ini sini ke sini, sini ke sini. Jadi itu ada garis yang bolong atau yang beda garis. Jadi ini kita hapus saja, kita hapus, oke. Nah, oh ini kurang. Oke. Nah, di sini sudah kita kalau di AutoCAD berubah warna gini, jadinya kita blok ini sudah kita line untuk bisa kita pull up. Jadi kan gini bisa kita pull up. Nah, kalau misalkan belum masih garis seperti ini kan kita nggak bisa kita pull up. Jadi harus kita pull up dulu, harus kita bikin pakai bidang, buat bidang dulu dengan line tadi, baru bisa kita pull up. Nah, pull up misalkan ini kan kolom praktis 50 kali 150 mili senti. Nah, ini misalkan kurang lebih 4 meter. Ini adalah 4 meter ya.
400 cm, satuan kita itu cm. Nah, lalu jadi untuk meneruskan semuanya ini kita nggak perlu bikin satu-satu, tarik satu-satu, kan tarik ini satu-satu 4 meter, terus 4 meter, nggak perlu. Jadi kita bisa pakai ini. Nah, jadi lalu lanjut lagi. Oh, tadi berarti kurang tadi. Kita back aja. Kita ini lanjut. Oke, kita lanjut. Agak ini kalau untuk saya pribadi sih ngepasinnya ini agak gimana gitu. Nah, aku tuh ya sedikit sedikit ubah-ubah bentuk juga sih. Jadi ini kan bisa belok otomatis kan. Atau kita sudahi dulu sampai misalkan sampai sini, nanti kita lanjut lagi, itu nggak masalah. Nah, kita udah jadi segini dinding. Ini sebenarnya untuk dindingnya. Jadi sebenarnya nggak perlu 4 meter juga sih. Ini kita turunin saja. Kita turunin 250. Oke. Nah, ini ada miss, jadi tadi sebelumnya ada miss di sini. Nah, kalau kita hapus jadi seperti ini. Nah, untuk biar tidak miss kayak tadi, sebenarnya kita bikin lagi aja di sini 4 meter. Nah, lalu kita kita offset, kita follow me. Oke, ini sudah jadi. Nah, jadi ini tinggal kita turunkan sekarang 250. Oh, bukan, salah, kebanyakan nol ya. 250. Nah, jadi lihat yang sebenarnya kolomnya pun sama 10 juga. Kita pull down 250. Ini juga 250. Oke. Nah, untuk yang ini baru nih kita buat 4 meter. Kalau ini misalkan garis ini mengganggu ya, kita klik dulu, kita klik kanan, lalu kita hide, hilangkan. Nah, langsung kita follow me lagi.
Oh, ini ada ada dua garis. Jadi ini ada kesalahan di sini karena sebelumnya ini yang pernah kita hapus. Jadi kita pilih dulu. Nah, barulah jadi satu garis. Atau kalau misalnya kita mau untuk mempermudah, kita hapus juga aja. Ini pun sama, kita hapus. Apakah ada perbedaannya atau tidak? Kita coba. Follow me. Tetap aja. Jadi ini bisa kita follow me. Nah, itu jadi seperti itu cara follow me. Jadi ini ada kesalahan di gambarnya, gambar awal di garisnya nih kalau nggak salah. Berarti makanya di sini dia nggak mau dua gini, sorry, dia nggak mau jadi satu gitu. Nah, kita coba tetap masih aja. Berarti ya udahlah, daripada memperlama waktu, kita manual saja. Ini tingginya sebenarnya salah ini. 150 tambah kurangin 400 250. Di sini ada kesalahan ini. Tadi karena kedouble tadi ya, pas awal-awal tadi. Itu kita hilangkan saja. Nah, lalu sama ini 400, ini juga 400. Terus seperti itu aja. Kalau misalnya kita mau penasaran lagi sama follow me, kita pakai follow me lagi aja. Nah, sudah benarkah? Atau kita tambah-tambahin aja, nggak apa-apa. Ini juga kita bikin lagi, kalau enggak kita bikin per kolom-kolom gitu aja. Enakan dikeker dari jauh sih, jadi kelihatan. Ini kalau ini kan masih berantakan, masih kita harus cari, harus pakai yang manual, harus pakai yang ini dulu. Jadi ya itu ya, karena nah ini kan ada garis-garisnya seperti ini, jadi kita harus coba kalau gini kita hilangin, bisa tidak?
masuk kan, berarti poinnya nggak usah kebanyakan garis. Ini karena kita masih karena tadi importnya kita belum edit, jadinya agak riwah di sini ya. Sebenarnya kalau nggak ada garis-garis seperti ini tadi itu udah sangat banget membantu, tinggal di apa namanya, tinggal kita tarik aja pakai follow me tadi, jadi kita nggak usah repot-repot seperti ini. Kalau kita nggak mau ngetik 400 cm, apa namanya, kita langsung sesuaiin sama yang di atas gini, itu udah otomatis akan tingginya sama. Nah kita giniin endpoint, itu juga udah otomatis tingginya sama. Nah jadi seperti ini. Oke, ini adalah denah yang udah kita bikin, yang udah kita convert ke apa, SketchUp. Nah untuk ini biar ngeblok gitu kan, biar kelihatan kan ini terusan, kalau ini dinding sebelahnya tetangga kan harus diblok. Nah jadi seperti itu, harus kita blok dulu. Ini pun sama, kita kasih garis kontrol, lalu di sini akan ngeblok seperti ini. Nah inilah bentuk dari rumah nanti, rumah tipe yang tadi, yang tipe berapa ya tadi kemarin ya, 26 ya. Nah ini kurang lebih seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini. Nah nanti kan wah banyak banyak garis-garisnya nih dan warnanya beda, itu nggak usah, nggak ini nggak apa-apa. Nah tapi untuk menghilangkan itu, asumsi seperti itu, bisa kita hide seperti yang kita sudah jelaskan tadi di awal. Kita klik garisnya, atau klik kanan hide, mau kita keliatin ujung-ujungnya enggak atau enggak ya nggak masalah. Nanti kita hide, kita kontrol, langsung kita klik garis-garisnya seperti ini ya. Sedikit telaten, harus telaten sih. Hehe. Nah misalkan kita nggak perlu garis ujungnya sini gitu, kita hide pun nggak masalah. Pokoknya senyaman kita gambarannya aja sih. Mau kita hide boleh, ya nggak kita hide juga boleh, ya monggo. Kalau kita klik kanan head, nah itu udah keluar semua, udah beda semua. Kali ini kelewat. Nah bagian luarnya pun sudah bersih, nggak ada garis-garis bantu segala macam. Nah itu. Nah ini untuk dindingnya ya, untuk pembuatan dindingnya nih seperti ini. Oh jadi di sini harus di ini nih, jangan ini, harus ada, kita bikin lagi aja deh, kita tambahin aja, jangan dilihat berarti akan membingungkan. Oke, nah ini kurang lebih seperti ini. Jadi ujung-ujungnya sih sebenarnya lebih baik dinampakkan ya, jangan lihat semua begini. Jadi nanti kita nggak tahu nih mana ujung-ujungnya, batas-batas ruangannya kita nggak tahu. Nah itu tuh.
kita ini aja nggak apa-apa. Oke, nah lalu inilah sudah jadi seperti ini. Ini adalah nanti rumah yang akan kita buat. Nah, untuk atapnya sih tergantung kita mau bikinnya seperti apa. Model-model mau prisma, mau atap Jawa, atau yang atau atap gabungan. Tergantung dari imajinasi kita dan dan juga cara kita berpikir dan mengkombinasikannya. Bisa aja di sini dengan kondisi seperti ini atap bisa kita bikin seperti ini, misalkan gini, ini punya kuda-kuda sendiri, ini punya kuda-kuda sendiri, atau ya kayak dibikin atap yang kita lihat di perumahan seperti itu, bikin dua, jadi ada 3 lapis, ini punya sendiri, ini punya sendiri, ini punya sendiri, dan ini lebih rendah, ini lebih tinggi, kanan kirinya lebih tinggi, bisa seperti itu. Atau cukup 2 lapis, ini sampai sini, sini sampai sini, seperti itu bisa, nggak masalah, tergantung kreasi kita. Nah, untuk membuatnya kita cukup mudah. Misalkan sini kita sudah dapatkan sudutnya. Nah, di sini tinggal kita bikin. Misalnya ini panjangnya berapa? Saya ini udah setengah, tapi ini sebenarnya sudutnya bukan seperti ini sebenarnya. Ini kurang lebih seperti ini. Untuk misalkan nanti udah setengah, nah ini kan kita tarik, tergantung panjangnya ini berapa. Nanti tinggal kita copy, kita group dulu, make a group. Nah, mirror mana ya? Agak lupa, udah ini juga sih. Oh, gini aja, kita bikin dulu 2, lalu di sini kita kita rotate. Nah, ini poin-poin rotate seperti ini yang harus ini. Kadang kita juga sedikit bingung juga nih sama teknik rotate begini. Ini kita gabung sini, pluk. Ya, ini sudah jadi. Ini sudah jadi kuda-kudanya. Nanti tinggal kita bolongin di sini atau di kan ada 2 ya. Nanti sini bisa kita edit lagi, kita gabung, lalu kita hide, atau kita bisa pakai, kalau ini untuk satu kuda-kuda ya. Kalau misalkan untuk beda kuda-kuda, bisa kita pakai move untuk ini. Jadi kita pakai
salah satunya aja, kemiringannya terserah. Nah, ini untuk contohnya saja sih, jadi itu. Oke teman-teman, untuk sampai membuat dinding sekian. Nanti untuk next kita akan buat gimana menyesuaikan dengan atapnya, lalu sampai ke kita kasih komponen dan lain-lain, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat konten saya, semoga bermanfaat. Selamat tunggu ya untuk konten berikutnya untuk bagian atap. Selamat mencoba dan semoga membantu ya. Terima kasih.